Pengadilan Banding Korea Selatan mengurangi hukuman penjara untuk mantan Perdana Menteri Han Duck-soo menjadi 15 tahun dari 23 tahun. Vonis tersebut dijatuhkan atas peran Han dalam pemberlakuan darurat militer singkat oleh mantan Presiden Yoon Suk-yeol pada tahun 2024. Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo menerima pengurangan vonis penjara dari semula 23 tahun menjadi 15 tahun di tingkat pengadilan banding. Hakim mempertimbangkan karir Han selama 50 tahun di pemerintahan Korea Selatan. Pengadilan Banding Korea Selatan mengurangi hukuman penjara untuk mantan Perdana Menteri Han Duck-soo menjadi 15 tahun dari 23 tahun. Vonis tersebut dijatuhkan atas peran Han dalam pemberlakuan darurat militer singkat oleh mantan Presiden Yoon Suk-yeol pada tahun 2024. Mengutip Reuters pada Kamis ini, Pengadilan Banding mengatakan temuan pengadilan tingkat rendah bahwa Han terlibat dalam tindakan-tindakan kunci untuk membantu Yoon mendeklarasikan darurat militer. Han juga dinilai tidak mencegah Yoon Suk-yeol melakukan darurat militer. Hakim juga menyatakan Han juga mengetahui rencana mantan Menteri Keamanan untuk memutus pasokan listrik dan air ke beberapa perusahaan media selama darurat militer. Tetapi Han dinilai gagal mencegah rencana tersebut. Pengadilan juga menyatakan Han bersalah karena memasukkan dokumen kepresidenan dan melakukan sumpah palsu. Namun hakim juga mempertimbangkan karir Han selama 50 tahun di bidang pelayanan publik, termasuk jabatan di Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Berbagai sumber untuk ID Actiono. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman melibatkan KPK dalam pengawasan program prioritas Presiden, termasuk program makan bergizi gratis. Dudung memastikan nantinya jika ada temuan indikasi korupsi akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas penguatan strategi pencegahan korupsi, serta pengawasan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti program makan bergizi gratis. Dudung mengaku dirinya mendapatkan informasi tentang indikasi praktik jual beli titik dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi dalam program makan bergizi gratis. Dudung memastikan jika ada temuan indikasi korupsi akan langsung disampaikan kepada Presiden Prabowo. Ya, salah satunya yang saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya, itu ada itu yang salah satunya ya. Nanti akan saya lihat ya. Jual beli titik, kemudian sistem titik supplier. SPPG, Pak. Ya? Titik SPPG. Ya, titik SPPG. Titik dapur ya. Titik. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan, pihaknya fokus pada sisi pencegahan melalui perbaikan tata kelola. KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional terkait sistem yang perlu diperbaiki. Ya, kita dalam positioning pencegahan, banyak hal-hal yang memang bisa dilihat dari governance-nya kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN sahabat ini, dan kita menunggu tindak lanjut itu. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pimpinan KPK yang hadir diantaranya Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Aminuddin, Koordinator Harian Stranas PK KPK Sari Anggreni, dan Koordinator Harian Stranas PK KPK Didik Mulyanto. Tim Liputan ID Actiono. Israel kembali menyerang wilayah selatan Lebanon dan menewaskan 16 orang. Serangan itu juga disebut menewaskan seorang komandan senior pasukan elit kelompok Hizbullah. Seorang komandan senior dari pasukan elit Hizbullah dilaporkan tewas dalam serangan terbaru Israel di wilayah selatan Beirut, Lebanon. Serangan itu menjadi yang pertama menghantam kawasan tersebut dalam hampir 1 bulan terakhir. Sejumlah media mengutip pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut pasukan militer Israel menargetkan komandan pasukan Ratuan Hizbullah yang menurut sejumlah sumber diidentifikasi sebagai Malek Balut. Serangan terbaru yang dilancarkan Israel ke wilayah selatan Lebanon pada Kamis kemarin menghantam sebuah apartemen di Gobeiri, yang merupakan lokasi yang disebut menjadi tempat para pemimpin Ratuan Hizbullah menggelar pertemuan. Serangan pesawat tak berawak dan serangan udara Israel di Lebanon Selatan dan Timur menewaskan 16 orang dan melukai 21 lainnya. Dan serangan Israel sejak 2 Maret disebut telah menewaskan lebih dari 2.700 orang, serta menjadikan lebih dari 1 juta warga mengungsi.
Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menargetkan kesepakatan pengakhiran perang dengan Iran akan tercapai dalam sepekan mendatang. Trump juga menunda operasi militer lanjutan di Selat Hormuz guna mempertahankan gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam sebuah perbincangan dengan media lokal Amerika Serikat menyebut dirinya menargetkan kesepakatan terbaru soal pengakhiran perang dengan Iran akan tercapai dalam sepekan mendatang. Trump menyebut kunci kesepakatan tersebut akan bertumpu pada persetujuan soal uranium Iran serta pembukaan kembali arus lalu lintas di Selat Hormuz. Trump juga kembali mengatakan Iran ingin bernegosiasi dan membuat kesepakatan untuk mengakhiri perang, di mana perundingan lanjutan mungkin akan dilakukan di Islamabad atau Jenewa, dan selama periode itu pembatasan pelayaran Iran dan blokade laut di Selat Hormuz akan dilonggarkan secara bertahap. Pembicaraan damai antara Amerika Serikat dengan Iran sejak gencatan senjata pada 8 April belum kunjung membuahkan hasil, di mana kedua pihak terus memperpanjang gencatan senjata hingga pada akhirnya memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu. Trump juga menunda operasi militer lanjutan di Selat Hormuz guna mempertahankan gencatan senjata karena Amerika Serikat melihat adanya kemajuan dalam perundingan. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Salah satu materi pembahasan dalam pertemuan tersebut yakni terkait konflik di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan membahas perang Iran dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan tingkat tinggi pada pekan depan. Trump juga menyatakan masih berupaya meredam ketegangan akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Trump dan Xi Jinping dijadwalkan bertemu di Beijing pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di tengah gejolak baru dalam hubungan dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia tersebut akibat perang Iran. Konflik ini bahkan sempat menunda pertemuan tersebut sebanyak 1 kali dan memicu kecemasan di pasar keuangan. Adapun konflik di Timur Tengah telah melumpuhkan aliran pasok energi dunia yang melalui Selat Hormuz, sehingga memaksa negara-negara pengimpor minyak mentah seperti China bekerja keras untuk mencegah kelangkaan di tingkat domestik. Di sisi lain, Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi terhadap kilang-kilang di China yang memproses minyak asal Iran. Langkah Washington ini bertujuan meningkatkan tekanan pada Teheran agar segera mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Berbagai sumber IDX Channel.